Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM ELMC Bang HS, apa kabar? Sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam Sugeng Dalu teman-teman online kami yang ada di rumah di 97,8 FM ELMC Bang HS, ataupun malam kali ini yang sudah bersama kita melalui podcast Bang HS atau talkshow melalui YouTube, di TikTok, di Facebook ataupun di Instagram, untuk bersama-sama menimba ilmu, mencari kebaikan, mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau sang raja herbal dunia, Bang HS. Bang HS sudah punya sesuatu yang baru, nanti akan dibagikan sama kita semuanya, dan kita langsung saja. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, selamat malam juga pada Vena Sansubila, sedulur MC. Seperti halnya malam kali ini, Bang HS akan membahas mengenai pembesaran kelenjar getah bening gitu ya Bang HS. Seperti apa? Kelenjar getah bening itu apa? Apakah kelenjar getah bening itu penyakit? Atau memang itu kelenjar yang memang harus ada di dalam tubuh? Dan apakah ada fungsinya? Nah, akan Bang HS hadirkan untuk malam kali ini. Kita simak bersama-sama mengenai pembesaran kelenjar getah bening. Baik Bapak dan Ibu, kita akan belajar tentang kelenjar getah bening ya. Baik. Kelenjar ini ada sejak kita lahir. Dan kelenjar ini seperti limfa, Bu. Bentuknya kecil seperti kacang. Tapi sangat berpengaruh bagi kekebalan tubuh. Karena sifat daripada kelenjar getah bening ini, dia membantu produksi darah putih. Fungsi daripada kelenjar getah bening ini, dia menyaring cairan getah bening dari limpa. Oh, menyaring ya Ya, Bang HS menyaring ya? cairan. Baik. Nah, agar cairan ini terlepas atau tidak membawa virus dan bakteri. Yang kedua, fungsi kelenjar getah bening itu, dia dapat menghancurkan kuman, virus, zat asing. Menghancurkan, Bang? Menghancurkan. Wow. Tentunya dihancurkan itu dibuang, Pak. Kemana? Ada keringat, butuh hubungannya dengan kelenjar keringat. Ada ginjal dengan kelenjar ginjal lewat urin. Baik. Ada usus, kerjasamanya dengan itu. Untuk membuang setelah dihancurkan tadi. Nah, yang ketiga, dia memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Jadi sel darah putih itu diproduksi selain sumsum tulang juga kelenjar getah bening. Maka keduanya itu disebut adalah organ pembentukan kekebalan tubuh. Ada 6 titik, 6 bagian. Ya, ada 6 bagian letak kelenjar getah bening. Leher itu ada 3. Ingat, leher ini ada 3 getah bening yang menjaga kita. 1 segaris dengan otot telinga. 1 ya. Segaris dengan otot telinga. Nah, Baik. maka disitulah yang sering terjadi pembengkakan. Yang kedua, di bawah rahang. Rahang kiri, rahang kanan. Rahang gigi. Ya. Yang ketiga, di pangkal tenggorokan. Itu sudah Pak ya, itu bagian kepala. Yang kedua,
Dia terletak di bagian ketek atau ketiak. Dia tugasnya yang di ketiak ini untuk menyaring cairan yang berlebihan, Pak, dari lengan dan dari dada, agar tidak terjadi penumpukan cairan pada paru. Terus kemudian yang ketiga, bisa terjadi pada bagian dada. Jadi dada itu sering, dada atau torak, Pak, ya. Torak itu tulang-tulang dada. Ini kadang dia muncul, Pak. Bisa muncul di dalam, ya, kalau kita pijat baru kerasa ada benjolan. Nah, yang keempat, pada kedua paha di antaranya, ya. Orang Jawa bilang selangkangan, ya. Nah, Oh. di antaranya itu kadang tumbuh tuh benjolan. Yang kelima, di perut, Pak. Dia terletak di rongga perut dan panggul. Hmm. Rongga perut dan panggul. Kalau Bapak dan Ibu mengenal ada organ limfatik, Limfa ya, Bang, ya? limfa. Nah, contoh amandel itu kan termasuk organ bagian limpa. Nah, grup limfatik itu tadi. Terus limpa itu sendiri sumsum tulang. Penyebabnya apa sih, Bang, untuk penyebab dari pembengkakan kelenjar getah bening ini? Apa Oh saja yang ya. bisa menyebabkan? Nah, kita belajar penyebab sekarang, Bu, ya. Satu penyebabnya adalah infeksi virus, bakteri, dan jamur. Yang kedua, peradangan gigi, peradangan tenggorokan. Nah, ini terlalu banyak virus, bakteri, Mhm. rokok, makanan-makanan yang MSG, makanan tinggi lemak, tapi dalam kondisi panas, ini dia akan merusak pada tenggorokan. Yang keempat, autoimun. Kelima, ada kanker limpa, leukemia, ini juga berhubungan dengan sel darah putih. Terus pembesaran otot telinga. Yang kedelapan, ada tekanan saat dia dikerok, dengan dipijat. Kesembilan, ya, muncul vertigo penyebabnya. Yang ke-10, radang saraf servikal. Ke-11, HB rendah. Ke-12, gangguan sulit tidur. Ke-13, saraf telinga. Saraf telinga ini nanti bisa telinga itu berdenging, bisa telinga itu malah tidak mendengar sama sekali, Hmm. bisa telinga itu malah memunculkan vertigo semakin berat gitu. Itu gangguan dari saraf telinga. Ke-14, Ibu, ada kekurangan vitamin B kompleks. Kemudian, Bang, efeknya pembengkakan kelenjar getah bening itu seperti apa sih, Bang? Contohnya aja, Ibu, ya, ada efek badan jadi lemas secara mendadak. Kemudian ada nafsu makan hilang gitu. Dia merasanya itu udah kenyang. Hmm. So, kalau ini dipaksa, perutnya seperti keras. Nah, ini yang Baik. gangguan pada limpa. Oke. Yang ketiga itu tadi perut keras. Yang keempat adalah sering pusing kepala. Sering pusing kepala tadi sudah. Baik. Nah, nampak ada benjolan di bawah telinga. Nah, ini baru kelihatan. Yang keenam, telinga muncul berdenging. Yang ketujuh, dia berpikir tidak tahan lama. Yang kedelapan, kulit itu pucat. Yang kesembilan, sering keringat dingin. Yang ke-10, otot terasa kaku. Terus yang ke-12, sering demam. Ke-13, gusi bengkak. Resepnya, Bang, yang bisa digunakan untuk mengatasi yang namanya pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, resep untuk membuat kekebalan tubuh atau pembengkakan kelenjar getah bening, Adalah ini jenis benalu, ya. oke. Tali putri. Terus yang kedua adalah benalu jeruk. Nah, ini banyak yang Jeruk jual. apa ini, Bang? Sembarang? Sembarang jeruk. Oke, berapa Tapi ini? yang bagus Oh, jeruk-jeruk yang untuk apa namanya? nipis, peras. Bukan, peras. Oh, jeruk Jeruk peras. peras. Yang bagus itu. Berapa ini, Bang? Benalunya. Yes. Benalunya jeruknya
ambil 4 lembar. 4, Tali baik. putri tadi sejumput. Mhm. Nah, kulit kayu wadon ini kita ambil sebagian saja, Bu, itu kan cukup lebar, ambil separuhnya. Nanti terus kemudian dipecah-pecah, dikecilkan lah. Kemudian ada kulit kayu masoyi. Nah, ini yang untuk kekebalan tubuh. Kulit kayu masoyi. Itu berapa nih, sama? Nah, kalau kulit kayu masoyi kita ambil cukup dengan 7 cm, kita 7 potong-potong. cm, baik. Kulit kayu manis sama juga 7 cm kita 7 potong-potong. cm, oke. Nah, semua ini tadi ya, semua bahan Bahan-bahan tadi dicuci bersih, dicuci, kemudian Ibu direbus rebus dengan dengan air air 5 gelas, 5, jadikan 3 gelas. jadi 3. Nah, ini untuk melawan pembengkakan kelenjar tadi, Bu. Hmm. Ya, sekaligus dia meningkatkan sel darah putih. Obat jadinya, Bang? Tetap di Brico. Kalau setiap benalu kita di Brico, Bu. Oke, ini juaranya Cuma ya. ini perpaduan karena ada kayu-kayuan kan, maka dipadukan dengan Arda. Wah, waktunya kita Q&A sebentar ya, Bang, ya. Ini teman-teman yang sudah bertanya-tanya di malam kali ini atau sudah bersama kita, terima kasih. Halo, selamat malam dari Kak User Bang AS dan Teh Mia, semoga selalu sehat dan panjang umur. Amin. Bang, apa resepnya pandangan kalau jauh kabur? Kalau ini cek dulu ini memang bawaan dari mata minus ya, bisa dari mata minus. Jadi kita tidak mampu untuk melihat jauh, tapi melihat dekat dia lebih jelas. Itu bisa matanya minus. Baik. Benarkah itu? Cek dulu. Kalau mau mata minus, maka kita harus, itu cukup dengan jus sebenarnya. Jusnya itu ada jus mandingan, jus wortel, jus kacang panjang. Oke, mandingan, wortel dan juga kacang Panjang di blender, ambil airnya diminum. Oke, kemudian dari Kak Wawa, Bang, sering muncul lebam di kulit pucat, ulu hati keras, mual, mutah, mudah Ini lelah. limpa. Ini rebusannya apa? Ini lebih ke limpa, Pak. Jadi kalau keras itu kita dengan lidah buaya, tempuyung, Kapulaga, dan temulawak. ada temulawak. Kerasnya itu bisa menggunakan dengan daun jati Daun jati. ya, dan tempuyung tadi. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian dari Kak Kristina, Bang, obat herbal untuk gatal-gatal pada kulit apa ya? Gatal ini termasuk imun, Kak. Jadi kalau gatal disalap hilang, besok muncul lagi, salap hilang, muncul lagi. Artinya kekebalan tubuh itu kita tidak mampu untuk yang saya sampaikan ini tadi. Tidak mampu untuk menangkal bakteri. Masuk gatal. Artinya kekebalan tubuh. Bagaimana yang kita perbaiki itu tadi, ada sumsum tulang, ginjal, dan kelenjar getah bening. 3 itu yang kita perbaiki. Terus bagaimana perpaduan? Perpaduannya bagaimana? Ada Brico dan Microsolent. Dari Kak Ayam Goreng. Mohon jawabannya, untuk obat mata silau apa ya, Bang? Ada jenis mata silau berkabut. Ada jenis mata silau perih. Ada jenis mata silau radang atau merah. Yang mana gitu, Kak, ya. Jadi anggaplah ini terjadi mata silau. Jadi yang mata silau kita menggunakan enta dengan mulsi. Enta dan mulsi gitu ya. Dari Kak Rosalina, selamat malam Bang AS. Apakah ulu hati sakit mempengaruhi tulang belakang? Kalau betul ramuan dan obat jadinya apa, Bang? Dari Ambon. Kak, ini terbalik, Kak. Tulang belakang bermasalah dulu, baru perut itu keras. Karena apa? Ada otot lingkar yang perut sampai ke tulang belakang atau ke boyok, ya. Biasanya umumnya ini terjadi karena beban berat, angkat-angkat, ya. Mungkin sering membawa beban berat, ya, galon dan sebagainya, atau jatuh. Pernah jatuh. Ini bisa bermasalah, perut menjadi keras. Terus bagaimana? Pakai biji-bijian. Cuma kerasnya tadi kita gunakan dengan tempuyung dengan daun Kamboja. Daun tempuyungnya 5, kembojanya 1. Biji-bijiannya apa saja? Ada jambe,
ada kurma, ada salak, terus ada biji mandingan. Nah, itu kita gabungkan untuk Oke. mengendorkan ini tadi. Mhm. Terus obat jadi kita ada Prolam dan Med 9. Jangan lupa sedulur Bang AS dimanapun Anda berada untuk selalu memfollow semua akun media sosialnya Bang AS, yaitu di YouTube kami Hasan Sabila Official, TikTok kami, kemudian Instagram dan juga Facebook, agar Anda tahu kalau kita misalkan upload video maupun kita sedang live. Terima kasih Bang AS dan insya Sama-sama. Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu membeli produk kami Bang HS di marketplace yang asli, yaitu Hasan Sabila Store yang pengiriman dari Yogyakarta. Jadi kalau pengiriman itu kan di bawah ada tulisan ya pengiriman dari mana, nah itu cari yang pengiriman dari Yogyakarta. Kemudian cari Bang HS yang dengan Bang HS menggunakan jaket warna biru dalam lingkaran. Adalah produk-produk lisensi dari Bang HS untuk jaminan asli dan baru proses, baru keluar dari prosesnya Bang S atau labnya Bang HS. Jadi jangan sampai salah kemana-mana. Terima kasih sekali EMC Bang HS. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.